Kalau baik ditanyain lah sama penjaga toko ya. Ada berani udah. Karena kota kecil, toko bukunya juga cuma satu itu. Terus biasanya baca buku apa? Ya apa ada yang di situ? Apa sebutin satu lah. Aku baca dari Primbon, Bhagavad Gita, kecil udah baca semua. Betal jemur ada makna ya semua juga sampai Z. Kalau Primbon gua nggak baca waktu kecil. Bhagavad Gita saya baca waktu kecil. Semua lore itulah, lore tradisional kita, aku SD udah baca. Ya, apa? Mahabharata, Bharatayuda, Ramayana, Arjuna Sosrobahu, whatever. Yang kalau yang modern ya Kalme, Winnetou gitu. Ya gitu. Ada ungkapan begini, semua orang itu ingin dilihat pintar oleh orang lain. Lo setuju nggak? Enggak. Kalau premisnya semua orang, enggak. Banyak orang ingin dilihat pintar oleh orang lain. Orang yang tidak percaya bahwa dirinya pintar perlu pembuktian orang lain sehingga dia perlu menunjukkan bahwa dirinya pintar kepada orang lain. Nah itulah yang gue pikirin pertama kali gue dapat pertanyaan di Kenduri Cinta. Ini orang-orang kelihatannya pengen banget dianggap pintar ya, nanyanya susah banget. Itu bisa jadi itu biasmu sendiri loh. Iya, kan itu pikiran gue. Ya makanya mereka bukan pengen pintar karena memang pengen nanya itu aja. Dan jangan-jangan emang udah pada pintar-pintar. Karena kalau misalnya selesai itu kita ngobrol, ya gue menyadari ini orang-orang yang nanya ini emang orang-orang pintar-pintar juga. Sadis sama Kenduri Cinta tuh ya. Garis pintar sama enggak itu di mana sih? Nggak tahu saya. Ini orang pintar, ini orang pintar itu bingung ya. Kalau dulu ada rankingnya. Itu bukan pinter, itu nilaimu lebih baik daripada teman-temanmu sekelas. Ya, itu bukan kan, pinter itu. Dibuktikan dalam waktu itu. Nah gue diem aja dah. Terus. Ya itu kan sama aja kayak garis baik orang baik sama orang goblok tipis tuh. Orang naif sama orang baik itu tipis. Nah terus gimana tuh? Apa? Terus apanya? Ya itu tadi yang pintar-pintar itu gimana tadi? Terusin dong. Ya. Orang mungkin ya orang kan butuh afirmasi tentang eksistensinya. Dia mengasosiasikan dirinya pada sesuatu agar diafirmasi sama orang lain. Mayoritas yang disebut sebagai kesuksesan itu juga afirmasi dari orang lain. Padahal ada arah yang lain juga, bagaimana sebuah kesuksesan tidak perlu dipahami dan diafirmasi oleh orang lain. Dan itu murni orang-orangnya sendiri ngesetnya seperti apa. Kalau dia mengadopsi rule of the game sosial sebagai mayor driver dalam hidupnya, ya terus kemudian salah satunya itu karena salah satu cara untuk naik sosial hierarki dalam penghormatan adalah kelihatan pinter, yaitu diadopt. Ada juga yang kelihatan kaya kok, nggak penting pinter tapi kelihatan kaya, itu kan naik sosial hierarki aja. Nggak pinter, Tapi kelihatan kaya. oh. Ya, Gangnam misalnya, di Gangnam itu nggak makan 2 hari nggak apa-apa, yang penting keluar pakai baju bagus. Berbagai cara untuk naik sosial hierarki gitu, pengen kelihatan pinter. Emang penting sosial hierarki itu. Kamu udah ditanemin, kamu nggak bisa ngomong penting nggak penting, ada naluri untuk ke situ. Ada hormon khusus untuk nge-track sosial hierarki. Itu primitif banget. Hormon yang sama ada di krustacean, apa ya krustacean biasanya? Kepiting-kepiting yang cangkang-cangkang itu. Mereka kan cabang sama kita 40 juta tahun yang lalu apa ya. Tapi hormonnya sama untuk nge-track apa namanya hierarki. Lihatin habis menang perang pasti gini. Nah, itu mau dari monyet, mau dari binatang kecil ya. Kalau apa namanya merasa hierarkinya rendah. Oh gitu ya? Itu biologis itu nggak ngomong penting nggak penting. Kalau mau nabrak itu perlu kedewasaan dari ilmu apa namanya spiritual. Kalau naluri dari fisikal kayak gitu pasti. Oh. Dan itu penting untuk laki-laki. Kenapa alam menanamkan itu? Penting. Karena sosial hierarki menentukan siapa yang dipilih oleh betina untuk meneruskan apa keturunan. Ya, sebenarnya ini display lingga sama yoni aja, dikompleks itu, dibikin kompleks sama manusia dengan segala macam caranya. Natural.
Ini kalau ditanya nih, posisi Sabrang di Indonesia, untuk Indonesia, ini ada di mana sebetulnya? Oh, I don't care. Maksudnya don't care gimana tuh? Karena itu juga pertanyaan yang nggak jelas. Posisi apa? Explain me more. Posisi yang kamu maksud posisi apa sih? Aku sekarang sedang duduk di meja makan bersama saudara Hensa. Itu posisiku sekarang. It's enough for me. Yang kamu tanyain posisi itu gimana? Apakah ya, make it more detail? Enggak lah, gue yakin lo ngerti lah, paham lah. Enggak ya. Masa? Ya jangan di-assume kayak gitu. Enggak, nggak apa-apa, saya assume kok. Kamu kan tahu Aku nggak tahu. Nah, Ya. dengan bertanya lo nggak tahu aja, gue yakin lo tahu sebetulnya. Enggak. Bisa begitu. Honestly, karena ada beberapa kemungkinan yang lain. Apa itu? Ada beberapa ada banyak kemungkinan yang kamu ngomong sebagai posisi. Nah, apa itu? Posisi di society, posisi di keluarga, posisi di komunitas, posisi di keilmuan, posisi di sejarah, posisi yang mana? Yang apa? mana aja? Apa? Yang mana aja coba? Di yang mana aja coba misalnya? Oke, karena itu tuh kompleks, makanya itu tidak dijadikan driver untuk ngambil pertimbangan. I don't care posisiku dalam sejarah seperti apa, dalam politik seperti apa, I don't care. Karena ada, kalau kita konsentrasi pada satu positioning, kita akan meninggalkan positioning lain yang sama pentingnya. Contoh, coba lihat pahlawan-pahlawan besar, positioning di keluarga mayoritas rusak juga. Pasti ada trade off seperti itu. Makanya sekarang posisinya nggak penting pada positioning. Yang kulakukan adalah bagaimana menjadi manfaat mungkin di situasi yang saya hadapi. Oke, gini. Itu simplifikasi memang. Nggak, ini mohon maaf nih kalau nggak berkenan pertanyaannya. Kalau lo mati, lo mau diingat sebagai apa gitu? Nggak usah diingat, nggak apa-apa, nggak penting. Warna apa diingat? Ngerti nggak sih lo gitu Mi? Ya? Seberapa penting sih hidupmu? Nah, maksudnya apa? Kamu hilang di dunia juga, dunia jalan terus kok. Iya. Ngapain harus diingat? Aku gak diinget juga apa gak urusan. Itu nanya loh, Itu Bang. tadi yang soal hierarki sosial. Mas Sabrang ini dalam pendidikannya Sibah tuh nggak ngarah ke situ dari kecil, sehingga dia nggak terlalu kepikiran, nggak ada target yang harus jadi apa. Kayak sesimpel kalau kita ngelihat Mas Sabrang dengan teman-teman Leto, kan nggak bisa nggak kelihatan nih Leto mau ngapain, kapan keluar album baru, kan justru akhirnya fansnya yang emosi sendiri kan, kapan sih Leto keluarin lagu baru. Nah, kenapa itu pertanyaan jadi penting? Karena banyak sekali teman-teman kita itu yang bertanya, ini posisi gue sekarang ini ada di mana sih sebetulnya? Kalau ditanya lagi maksudmu posisi itu apa? Posisi di antara teman-teman kah, di negara kah, di karir kah? Oke. Gini, kita kasih perspektif yang lain. Ini luar biasa. Orang ketika kamu bingung kepada posisinya secara definitif seperti itu, artinya dia secara asumsinya bahwa dia punya dia punya gini. Dia secara implisit ngomong bahwa dia main dalam game tertentu dan dia mempertanyakan posisinya dalam game itu. Di politik misalnya. Itu tentu statement yang berbeda sama ketika dia main gamenya olahraga. Ya. Kan kemudian ada pilihan nih, mau main game olahraga, mau main game politik, mau game bisnis, mau game ekonomi, whatever game. Nah, problemnya adalah aku nggak choose to play all those game kan gitu. Itu keputusan sadar, bukan bawaan lingkungan, bukan karena nggak mau apa-apa, karena aku sederhana urip gitu, sangat sederhana hidup gitu. I know exactly nanti suatu hari akan mati. Yes, that's it. Suatu hari akan mati. I know exactly bahwa mayoritas yang kulakukan dalam hidup dan yang bisa kulakukan itu disediakan. Warzubni fahma. Itu seperti pemahaman adalah rezeki. Semua yang bisa kulakukan adalah rezeki. So it's not my responsibility untuk tahu posisiku di mana, untuk ngejar posisiku di mana. No. Bisa jadi gini soalnya. Aku bisa mengejar posisi presiden, tapi justru buruk untuk masyarakat banyak. Aku nggak akan mati bahagia, padahal itu yang pasti. Lainnya nggak pasti loh. Karena yang pasti itu kan kematian tuh, yang mati. Ya pakai hukum ekonomi kan, kamu investasi pada sesuatu yang pasti, misalkan yang spekulasi. Coba, yang pasti dalam hidup contohnya mati. jangan presiden, wapres. Oh iya. Contohnya tadi. Sama aja, tinggal yang mana kan. Itu kan katanya asik tuh. Kalau dipotong tuh lebih enak tuh. Bila aku jadi Gini, kamu
Pertanyaannya gini, apa dia pengen jadi wapres? Apa dia sebenarnya dalam keadaan situasi yang mengharuskan dia menjadi wapres untuk sesuatu yang lebih besar? Kamu nggak tahu loh. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Makanya nggak tahu. Makanya saya merefrain diri saya untuk dengan mudah ngomong ini buruk ini baik. Siapa tahu memang dia pada sebuah posisi di mana nggak ada pilihan lain selain melakukan itu. Walaupun dia tahu something wrong misalnya. Dalam hidup kadang-kadang gitu loh bro. Kita harus melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak suka karena harus melakukan, apalagi jadi seorang bapak misalnya capek kerja dari pagi sampai malam tetapi tanggung jawab untuk anak ya. Kalau ada pilihan ya pengen uang di rumah duitnya banyak misal gitu. Artinya kalau kamu mau ngajakin aku ngejek si wakil presiden, caraku beda. Bukan aku nggak mau ya, caraku beda. Dan gua nggak ngajak juga. Siapa yang ngajak? Enggak, kita nih stand alone loh. Gini. Premisku sama orang sederhana kok. Aku berprasangka baik sampai dia terbukti buruk. Oh iya. Aku harus punya alasan definitif. Gini ya, Mas. Walaupun semakin banyak alasan. Ganti topik nih. Kan tadi di awal kan gue bilang kan, ini manusia yang paling misterius. Misteri terbesar di dunia ini ada di Sabrang. Gue nggak pernah ngobrol pada saat seorang Sabrang selesai manggung dengan Leto. Nggak pernah ketemu kan kita. Tapi saya ngobrol di 2 kali kesempatan, 3 kali kesempatan, 4 kali kesempatan, dan ada satu momen di mana muka lu tuh berbeda. Lu lebih kelihatan cerah, berbinar. Itu pada saat lo ngomongin fisika dan IT. Pada saat lo ngomongin coding sebelum tadi tuh, lo tuh lebih kelihatan ada cerianya gitu. Nah makanya itu gue tanya, lo tuh sebenarnya mau jadi apa? Bukan jadi. Kenapa aku ceria tuh gini? Kenapa? Misal tak ceritain kenapa aku ceria. Ya ini makanya kan lagi dengerin. Aku riset hampir 14 tahun. Ngetrek sejarah, ngetrek teori, ngetrek sejarah seluruh dunia ya. Ngetrek teori, ngetrek dinamika, sistem dinamik, wicked problem dan seterusnya untuk mencari jalan keluar. Indonesia gimana ya bisa keluar dari deadlock stupidity-nya ini dalam tanda petik ya. Deadlock-nya gimana ya? 3 tahun yang lalu aku putus asa. Nggak ada jalan ya udah. Power play-nya kayak gini, political play-nya gini, pendidikannya kayak gini, orangnya kayak gini, arah budaya kayak gini. Lock, udah selesai. Setengah tahun aku muter, ketemu sama semua kuburan wali-wali, kuburan raja-raja, kuburan mbah-mbah, tak pisui kabeh. Telek Indonesia, aku angkat tangan, gak urusan aku. Gak iso putu-putumu, gak iso, gak ada jalan keluar. Udah, agak mau aku, udah. Gak bisa, kamu ide-ide bikin Majapahit segala macam, aku di depan. Cuma mereka kamu ide-ide Majapahit apa? Jadi budak semua nih, gak ada yang sadar nih kayak gitu. Dan putus asa. Hanya ada setitik cerah. Itu ketika ada teknologi baru. Karena itu tidak masuk pada adonan power play yang sudah mengendap. Ketika ada satu bumbu baru, ribuan masakan bisa dibuat kemudian. Satu bumbu baru aja. Dan sekarang teknologi baru datang yang tidak dikuasai oleh oligark. Dia bisa mengubah semua stagnasi politik di Indonesia. Walaupun tidak mudah. Saya ngomongin satu bumbu kecil ya. Tapi nggak deadlock. Jadi ada secercah cahaya dan sedikit cahaya di ujung lorong gelap kan itu. Oh, nah itu lo kenapa merasa perlu mencari jawaban dari semua kedeadlockan itu? Karena manusia bertanggung jawab terhadap masalah yang dia pahami. Kalau aku nggak paham masalahnya, aku nggak punya kewajiban nyari. Karena aku paham problemnya, aku bisa mendefinisikan problemnya. Tuhan itu implisit perintah dari Tuhan untuk saya mencoba mencari, meneruskan, memahami dan mencoba memecahkan masalah itu. Aduh, kalau nggak paham ya ngapain aku nyari. That's it, simple. Aku nggak akan pernah ngarang tanggung jawab. Fuck, kalau mau nggak punya tanggung jawab, hidup lebih mudah. Tapi kalau taruh di depan mata, jangan lari. That's it. Apa? Enggak, ini orang pakai peci aja isinya. Nggak dari tadi nggak diomongin. Oh gitu. Jadi pada saat lo ketemu teknologi itu lo merasa ada secercah harapan buat negeri ini. Ada harapan untuk memecah stagnasi. Jadi gini, sebuah ekosistem itu pasti ada titik equilibriumnya, titik keseimbangannya untuk dia tetap bisa bertahan. Over time akan kelihatan nih, dia downward arahnya semakin buruk atau akan semakin baik.
11 tahun lalu saya di Mocopat Syafaat, saya ngomong eksplisit, ini arahnya downward loh, ini akan semakin buruk ke depannya. Saya ngomong sebagai entity ekosistem yang namanya Indonesia ya. Saya nggak ngomong pemerintahnya, nggak ngomong orangnya, nggak ngomong pendidikannya, karena equilibriumnya membuat ini semakin buruk. Udah, equilibriumnya semakin buruk. Aku bisa menjelaskan secara detail, tapi ya terlalu panjang di sini. Saya cuma ngomong, ayo toh diangkat toh, ditilting toh, nggak perlu langsung baik besok. Yang tadinya turun 2 derajat jadi naik 1 derajat aja udah. Kasih waktu kan dia lama-lama naik. Kayak kita tiltingnya masih ke bawah itu loh problemnya. Saya nggak ngomong, oh ekonomi baik kok, ini baik, oke. Pada semua ekosistem, kamu ambil subsistem, kamu bisa ngomong itu baik, tapi overall sistemnya kayak apa kan itu. Nah, kenapa saya ngambil tanggung jawab ini? Karena nggak banyak orang mau mikir kayak gini, males atau nggak paham. Walaupun kemudian ketika saya ngomong juga nggak ada yang paham juga, yang harusnya bisa membuat perubahan. Nggak cukup. Ada yang bikin disertasi satu lagu Nyaleto itu dibahas pada 7 level abstraksi. Mau filosofi yang mana? Jadi nggak cukup dibahas kayak gini. Kalau mau bahas serius nggak cukup. Kalau mau fun-fun kan ada aja. yang menjelaskan filosofi logo barunya itu dijelaskan sama dia. Filosofi logo baru ini Kalau cuma menjelaskan filosofinya, aku jelasin filosofi ini ya iso ya. Itu kan kemampuan mengolah ini aja dalam sebuah framing. Enggak, lagu itu adalah sebuah karya yang keluar ketika dia dibutuhkan untuk keluar. That's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.